Kami menyapa Anda dari Studio 3 Metro TV Jakarta pada program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Coki Sitohang di sini. Dan saya Permatasari Harhab di sini. Tentunya di Go Healthy kali ini kita akan membahas sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu hipertensi tak terkendali, stroke menghampiri. Takut-takutin nih Ini judul bahaya ini. loh, tapi bahaya loh. Jadi nih pemirsa, tidak ada henti-hentinya kami mengingatkan kepada Anda untuk tidak meremehkan yang namanya hipertensi. Ya. Apalagi jika Anda tidak mengalami gejala apapun ketika tensinya sedang tinggi-tingginya. Betul. Nah, hari ini kita akan banyak belajar dari kisah Bapak Frans Suryanto. Sejak masih di tahun 2008 pada saat masa-masa muda gitu ya, beliau oleh sudah mengetahui bahwa dirinya punya hipertensi, Coki. Sudah tahu sebenarnya. Sebenarnya sudah tahu. Tapi memilih untuk abai. Jadi tidak berusaha untuk mengendalikan tekanan darahnya. Ya. Tidak meminum obat secara rutin. Dan ini menyebabkan suatu hal yang lebih buruk terjadi lagi di masa depannya. Beliau terkena stroke. Tangan dan kaki kanannya saat itu sulit digerakkan, lemah sekali pemirsa. Mari kita dengarkan kisah lengkapnya dengan narasumber kami, Bapak Frans. Halo Pak, selamat datang. Halo, apa kabar? Bapak sehat ya hari ini? Sehat. Nah, Ya. selain ada Bapak Frans, sudah rujuknya di studio, Coki menemani kita. Ada Mas Boyke. Hai Mas Boyke. Halo. Sehat? Hai. Salam sehat. Oke. Ya. Pak Frans, Ada. awalnya tahu punya hipertensi itu bagaimana? Begitu cek ke dokter, Mhm. diperiksa, nah ada hipertensi Tinggi berapa waktu itu Pak tekanan darahnya? 150, 160. Wow. Oke. Iya, Makanya dokter kasih obat. iya, Terus disarankan untuk diminum secara rutin. iya. Tapi yang Bapak lakukan Nggak diminum. Tidak sebaliknya. diminum. Loh, kenapa Pak begitu Pak? Nggak minum sekali ini, saya pikir besok biar jangan terlalu banyak minuman obat. Oh. Karena takutnya ginjal. Ya ginjal. Takutnya ginjal. Pola makannya gimana? Goreng-gorengan, Oh. iya yang enak-enak. Kapan kena stroke itu dan di mana kejadiannya? Tahun 2019 kemarin kena stroke di kantor. Iya, Saat kerja. iya saat kerja. Serangannya di bagian mana? Di bagian kanan Hmm. udah nggak bisa apa-apa, udah langsung dibawa ke dokter saat itu Pak. Pada Iya. saat serangan stroke, tensinya berapa Pak? 180/120. Sekarang keadaannya seperti apa? Sekarang kondisinya udah ya ini aja, sebelah kanan yang cacat. Masih sulit berjalan? Iya masih, Pincang Pak iya. jalannya. Ya. Mohon maaf Pak, tangan Bapak yang kanan itu saya perhatikan selalu membengkok begitu ya Pak. Iya. Bapak bisa naikkan maksimal sampai sejauh mana? Paling sih begini Pak. Bapak bisa memegang benda nggak di tangan kanan Bapak? Gelas misalnya? Belum bisa Pak, Belum bisa. belum bisa. Saya pengen tahu juga bagaimana kehidupan masa muda. Tadi makanan oke, sudah ditanyakan. Merokok nggak? Iya ngerokok. Berapa bungkus sehari? 1,5, 1,5 bungkus. Iya. Per hari? Kemudian berolahraga nggak? jarang. Jarang. Kemudian tidurnya cukup? Wah itu tidur kadang enggak. Coba. Pemirsa bisa bayangkan kan dari pola hidupnya seperti ini. Saya selalu mengingatkan fisik kita itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita jaga dari mulai muda. Jangan sampai karena kita abai, akhirnya kita mengalami akumulasi terjadilah stroke. Iya. Kok bisa ya stroke? Emang kenapa bisa bikin itu? Yuk coba kita lihat ke grafik di sini. Ya, pemirsa, aliran darah itu ke otak dia mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup sehingga otak sebagai pusat berpikir, pusat gerak semuanya mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Tapi ketika terjadi penyumbatannya akibat apa? Akibat darah yang kental. Akibat apa? Akibat pola hidup yang salah. Ya, terjadi penyumbatan seperti ini, lihat. Terjadi penebalan pada pembuluh darah, kemudian terjadi gumpalan-gumpalan darah, lihat, akhirnya terjadi penyumbatan. Ini yang mengakibatkan mengapa oksigen dan nutrisi tidak sampai kepada otak yang sangat-sangat harus kita jaga. Tergantung penyumbatannya mau di mana. Di kepala dia terjadi pembuluh darah kepala jadi stroke, di jantung terjadi serangan jantung, di ginjal terjadi gagal ginjal, di organ keperkasaan terjadi gangguan keperkasaan. Jadi kuncinya pemirsa, semua adalah darah yang kental, yang tidak sehat, dan pembuluh darah yang kaku, yang mengakibatkan darah tidak sehat itu juga
tekanan darahnya juga menjadi tinggi. Sehinggalah timbullah kecacatan yang bisa kita saksikan pada Pak Frans ini. Menanggapi apa yang barusan Pak Frans juga sempat sampaikan, beliau ini dari tahun 2008 dikasih obat Iya. untuk menurunkan tekanan darahnya, tapi ada kelalaian. Yang pertama dia bilang, cuman sekali doang lewat, nggak apa-apa lah. Lama-lama akhirnya bablas, nggak minum, dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Tapi ada alasan, takut nanti ginjalnya Ginjalnya rusak. kena, Ini kan bener. seperti omongan umum ya, Mas Boy. Iya, Jadi Tanggapannya ada apa? mitos. Sekali lagi pemirsa, ada mitos. Bukan ginjalnya yang rusak, tetapi karena tidak minum Oke. obat anti hipertensi, tekanan darahnya turun naik. Itu yang merusak organ-organ ginjal. Iya, Dan organ-organ yang lain juga. Akibatnya apa? Kemampuan filtrasi daripada ginjal itu menjadi rusak. Jadi rusaknya bukan karena obatnya, Oke, sudah baiklah. ditegaskan. Tapi Mas Boyke, sebenarnya kan ada ya solusi ya untuk atasi hipertensi Ya. agar tidak sampai komplikasi. Ya. Apa aja nih upayanya? Jadi sebenarnya solusinya pemirsa mudah. Kalau kita mau. Apa? Ya tadi. Berhenti dong ngerokoknya, kebiasaan buruknya. Pola makannya jangan yang lemak gorengan santan dipantang. Olahraga, usahakan waktu untuk berolahraga 30 menit per hari. Ya, dan stres ya, namanya orang hidup pasti stres tapi di manage dengan baik. Obat-obat yang dokter sarankan diminum. Ya, dan juga kita bisa menggunakan teknologi yang memang sudah terbukti. Karena kelainannya pada darah dan pembuluh darah, ya teknologi itu adalah teknologi untuk membuat darah dan pembuluh darah menjadi sehat. Itu adalah teknologi low level laser untuk darah yang sudah dikembangkan sedemikian rupa agar kita bisa menggunakannya secara praktis. Pastinya kita akan mengulas lebih dalam lagi bagaimana teknologi laser bisa membuat pembuluh darah kita semakin baik dan tubuh kita semakin sehat. Karena berdasarkan penjelasan dari Mas Boy dan Ya. juga nyambung banget dengan ceritanya Pak Frans, ini ada masalah kualitas darah dalam tubuh Pak Frans sehingga menyebabkan beliau pada akhirnya terkena stroke. Baiklah, jadi jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Pemirsa, lewat program ini kami punya kesempatan untuk mengedukasi sekaligus mengingatkan. Tenang pemirsa ya, ini pengingat yang baik kok. Kalau Anda punya tekanan darah tinggi, tolong dikendalikan saat ini juga. Ya. Karena Pak Frans ini dari tahun 2008, waktu usianya masih 30-an, sudah tahu ada hipertensi. Benar. Dikasih obat sama dokter untuk bisa mengendalikan tekanan darahnya, nggak diminum sama beliau. Tahun 2019 pada saat berusia 42 tahun, Pak Frans terkena stroke. Nah, ini juga kejadian tiba-tiba ya Pak Frans ya, Iya. pada saat Pak Frans sedang bekerja, lagi enak-enak di kantor, di balik meja tiba-tiba terkena serangan stroke, bagian sebelah kanan seluruhnya lemas. Lemas, Tidak iya. ada rasa apapun. Boleh ceritain dong pada saat itu gimana rasanya? Kepala sakit, Mhm. badan sini sakit lah pokoknya. Nggak terasa lagi. Tensinya saat itu 180 per 120. 120. Itu tinggi sekali loh Tinggi. Pak. Iya, Apa reaksi mereka tahu Bapak kena stroke? kaget. Eh, Sedih ya Pak? sedih ya. Didampingi istri itu setelah stroke itu berapa lama? Iya, 5 bulanan Pak. 5 bulan. Seperti apa kegiatan Bapak 5 bulan itu didampingi istri? Mandi, diambilin anduknya, semuanya lah. Segala sesuatu kegiatan Iya. yang sebenarnya awalnya kita bisa lakukan sendiri Coki, tapi pada saat stroke sudah pasti harus dengan bantuan seseorang tersayang di samping kita. Pak Frans, Bapak kan dulu kerja ya, Iya. kemudian kena stroke akhirnya terpaksa harus diberhentikan dari pekerjaan Pak ya. Lalu siapa yang mengambil alih kebutuhan keluarga? Siapa yang menafkahi keluarga? Istri Pak. Oh, Istri, Iya. Buka kedai Mama Sisi, warung. buka warung. Iya. Melihat begini ya, saya juga harus mengingatkan ke pemirsa bahwa dampak stroke itu bukan hanya kepada fisik yang terlihat pada Pak Frans. Ya. Tetapi yang lebih parah adalah kepada keluarga besar, kepada istri yang harus merawat berbulan-bulan sampai ngambil anduk aja harus istrinya. Belum penghasilan
Dari mulai beliau ini seorang katakanlah manajer operasional sampai menjadi nol. Ya. Dengan anak-anak yang masih harus sekolah. Coba pemirsa bayangin deh. Ya. Dan itu semua akibat kelalaian. Akibat abai dari hipertensi. Istrinya juga tahu. Ya, justru disitulah suami istri harus saling mengingatkan, betul. Meskipun harusnya bapaknya juga sadar. Ya. Lalu kita kan sebenarnya sudah tahu mengubah pola hidup bisa. Meminum obat-obatan tinggal diikutin. Lalu kan kita juga ada teknologi. Ya, teknologi yang memang bisa membantu. Dikhususkan, dispesialisasikan untuk darah dan pembuluh darah. Seperti apa? Kita lihat si teknologi ini bekerjanya kayak apa. Ini solusinya, pemirsa. Ya. Jadi darah yang mengumpal tadi nih yang mengakibatkan penyumbatan pada Pak Frans bisa menjadi stroke. Itu ketika sinar lasernya ini akan menguraikan gumpalan-gumpalan darah. Ya, sehingga penyumbatannya tidak terjadi lagi. Lalu juga si sinar laser ini akan membuat atau mencegah terjadinya agregasi trombosit. Apa sih agregasi trombosit? Keping-keping darah itu dicegah supaya dia nggak nempel-nempel. Akibatnya apa? Aliran darahnya menjadi lebih lancar. Ya. Lalu dia juga pada pembuluh darahnya ada yang namanya mekanisme nitric oxide. Si pembuluh darah yang kaku yang mengakibatkan hipertensi tadi, ya, akan dilebarkan. Si nitric oxide dioptimalkan, kemudian pembuluh darahnya menjadi melebar, tekanan darahnya juga menjadi turun. Ya. Nah, si teknologi laser ini juga terus dikembangkan. Dikembangkannya dengan teknologi yang namanya NMES. Apalagi itu? Dia akan bersinergi, bekerja sama dengan teknologi laser. NMES itu adalah kepanjangan dari neuro. Saraf-sarafnya di apa? Saraf-sarafnya diaktifkan kembali. Jadi ketika ditempel, itu saraf-sarafnya diaktifkan kembali. Kemudian M-nya muskulernya apa? Sel-sel ototnya diperbaiki. Ya, akibatnya apa? Kalau dia sudah aktif dan baik, dia akan mengirimkan sinyal ke otak. Itu loh, sekarang otot-ototnya dan sarafnya sudah mulai baik. Maka si otak juga secara otomatis dia akan mengirimkan sinyal-sinyal untuk mempercepat proses penyembuhan. Jadi sinergi antara yang namanya teknologi laser pada pembuluh darah dan darah tadi bersama dengan pada saraf NMES tadi, saraf dan otot, itu akan mempercepat pemulihan pada penderita pasien stroke yang mengalami kelumpuhan seperti Pak Frans ini. Mas Boyke sudah menjelaskan manfaat dari kedua teknologi tersebut. Nah, sekarang sudah saatnya pemirsa untuk menggunakan sekarang juga, baik itu teknologi laser dan juga teknologi NMES. Lalu, sebenarnya kalau kita sudah tahu nih ada masalah kesehatan, yuk kita atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya dengan menggunakan keduanya. Seperti apa sih cara kerja dan juga manfaat dari kedua teknologi ini? Ini sih giliran Mas Panji untuk menjelaskannya kepada Anda. Pemirsa, dampak dari stroke bukan hanya dirasakan bagi orang yang mengalaminya saja, tapi juga kepada keluarga, orang-orang yang dicintai. Oleh karena itu, ayo kita bantu proses pemulihan penderita stroke dengan kita merubah pola hidup, mengikuti anjuran dari dokter, dan memanfaatkan teknologi low level laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser dapat membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu, faktor resiko dari stroke seperti gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, juga tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Dan untuk lebih membantu proses pemulihan penderita stroke, bisa juga dengan mengkombinasikan dan mensinergikan dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Karena kita tahu bahwa para penderita stroke ini umumnya akan mengalami kelumpuhan, sehingga ada keterbatasan dalam bergerak. Jika kita biarkan lambat laun bisa menyebabkan
penyusutan otot. Teknologi NMS ini akan membantu memberikan sinyal elektrik pada sistem syaraf dan juga sistem otot untuk bisa melakukan stimulasi kontraksi otot, untuk bisa membantu mencegah penyusutan otot dan membantu melatih serta meningkatkan otot kita. Dan untuk kita bisa merasakan manfaat dari sinergi teknologi low level laser dan juga teknologi NMS, kita bisa menggunakan Aku Laser, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Aku Laser ini merupakan alat kesehatan dengan inovasi terbaru, pelopor, dan merupakan yang pertama di Indonesia yang menghadirkan kombinasi sinergi dari teknologi low level laser dan juga teknologi NMS. Sehingga manfaatnya bukan hanya saja untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, tapi juga bisa membantu menstimulasi kontraksi otot untuk mencegah penyusutan otot dan membantu melatih otot kita. Anda juga menggunakan Aku Laser serupa dengan Dr. Laser. Cukup kita gunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya ketiga warna laser merah, biru, kuning akan menyinari pembuluh darah nadi kita serta titik akupuntur supaya ketika ada aliran darah yang lewat bisa menyerap energi laser dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan untuk teknologi NMS-nya, Anda bisa menggunakan pada lokasi area otot yang membutuhkan atau yang ingin Anda latih. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda. Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja nih hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Aku Laser, persembahan dari Dr. Laser, bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Ya pemirsa, bagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, kita masih akan mengulas tema kita hari ini mengenai hipertensi tak terkendali, stroke menghampiri. Contohnya seperti yang dialami oleh narasumber kita hari ini, Bapak Frans Suryanto. Di tahun 2008 sebenarnya beliau sudah mengetahui bahwa beliau punya masalah kesehatan, hipertensi. Tapi abai, dibiarkan saja. Alhasil di tahun 2019 beliau terkena stroke. Dalam kondisi seperti sekarang pemirsa, seperti Anda juga simak pada obrolan kami sebelumnya, Pak Frans sebenarnya sudah baik-baik aja, tapi ada kerinduan di hati dia untuk pulih kembali, normal kembali ya Pak ya. Tangan kan pengennya manjang lagi, jalan nggak pincang, bahkan Bapak masih bercita-cita untuk kembali aktif bekerja ya Pak ya. Bapak kan sekarang tergabung dalam komunitas, ada teman-teman Bapak juga yang kena stroke, di sana saling menguatkan. Seperti apa sih Pak kalau teman-teman yang juga menderita stroke itu kumpul bareng, itu kegiatannya gimana Pak? Tukar-tukaran ini, cara berolahraga, Saling menguatkan ya Pak? Iya, menguatkan. Pola makan juga, olahraga juga. Olahraganya apa sih Pak? Penasaran saya Pak. Tadi Bapak bilang saling tukeran informasi mengenai olahraga. Yang Bapak lakukan untuk memulihkan tubuh Bapak seperti apa olahraganya? Kayak angkat-angkat ini barang yang besi atau apa, kita pegangin biar ketarik gitu. Biar syarafnya tetap bekerja, aktif kembali. Tapi untuk masalah seperti Pak Frans ini juga teman-temannya, tenang aja, kita punya solusinya ya Mas Boyke ya untuk mengatasi ini agar pembuluh darahnya lebih lancar dan juga kualitas darahnya lebih baik, yaitu dengan teknologi laser. Nah ini cara kerjanya gimana? Jadi ketika kita nyalakan itu akan keluar 3 buah sinar. Yang pertama yang merah untuk darah, ya supaya darahnya tidak kental. Yang biru lebih kepada pembuluh darah. Dan yang kuning lebih kepada kualitas tidur, relaksasi, peningkatan imunitas, ya itu sekali kita nyalakan, ya. Ditambah lagi dengan kemajuannya dikembangkan lagi dengan teknologi yang namanya NMS tadi. Stimulasi elektrik terhadap otot-otot yang mengalami gangguan-gangguan akibat komplikasi dari hipertensi tadi, ya. Stroke yang jadi begini, serangan jantung didiam aja di atas tempat tidur, ya. Atau orang-orang penderita diabetes juga ya, nggak bisa banyak bergerak. Jadi bukan hanya untuk stroke saja, tapi untuk mereka-mereka yang memang aktivitasnya terbatas. Teknologi NMS ini bisa membantu juga. Jadi sinergi keduanya bisa membantu pemulihan daripada pasien-pasien stroke, ya, jantung, diabetes yang memang seperti yang dialami oleh
Bapak Pak Frans. Frans ini. Pak Frans semangat ya. Amin, Ya. pasti bisa. Dan kami juga punya loh video tayangan bagi mereka masyarakat Indonesia yang sudah terbantu kesehatannya Ya. berkat teknologi laser. Ini dia. Saya pada tahun 2011 kena stroke. Tangan dan kaki kiri saya tidak bisa bergerak. Setelah kena stroke, baru saya sadar setelah dokter beritahukan bahwa saya kena diabetes dengan ketinggian 525. Efek yang saya paling rasakan setelah menggunakan teknologi laser adalah semakin percaya diri dalam menjalankan segala aktivitas. Kemudian gula darah saya semakin normal. Sekarang itu 120, itu sudah normal. Kalau saya istirahat tidur, itu lebih tidur nyenyak. Dan sekarang saya sudah sehat dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya sudah bisa melaksanakan aktivitas kembali dan mengajar kembali. Terima kasih teknologi laser. Pak Frans, Ya, Bapak mau ngomong apa sama keluarga yang sudah setia mendampingi Bapak, termasuk sama anak-anak Bapak, lewat layar televisi, sebagai ungkapan syukur Bapak kepada Tuhan? saya sampaikan pada anak-anak saya dan istri dan berterima kasih karena telah mendukung kami untuk mencapai cepat sembuh. Amin. 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 Tetap mendukung Bapak supaya segera pulih sempurna. Amin ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Baiklah, Mas Boyke, apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, pemirsa, gabungan dari perubahan pola hidup, kemudian mengikuti anjuran dokter, ditambah dengan teknologi terbaru loh tentang laser dan NMES ini tentu akan meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas darah kita, sehingga kita bisa menua dengan sehat dan berkualitas. Nah, Baiklah. terima kasih, Mas Boy. Mas Sekali Boyke. lagi, Pak Frans juga terima kasih udah hadir. Salam Iya. sehat untuk kita semua. Dan pemirsa, gunakan teknologi laser dan teknologi NMES tanpa harus ada penundaan lagi. Karena inilah salah satu solusi untuk bagaimana Anda bisa pulih, dimulai dari kualitas darah Anda yang baik. Dan sekarang saatnya Mas Panji untuk menjelaskan bagaimana mendapatkan dua teknologi dalam satu alat ini. Ini dia. Pemirsa, teknologi hadir untuk membantu memudahkan hidup kita. Jadi jika Anda saat ini sedang mengalami kondisi kesehatan tertentu, mari bersama-sama kita manfaatkanlah teknologi yang ada. Apalagi sekarang teknologi low level laser dan teknologi NMES sinerginya hadir dalam satu alat, yaitu Akulaser, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Akulaser ini merupakan alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar. Dan kami hadirkan Akulaser ini sebagai persembahan untuk Anda pemirsa setia Go Healthy. Karena seperti yang Anda ketahui, kami juga dari Gogomol ini sudah menghadirkan Dokter Laser sejak tahun 2011. Sehingga sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Kami dari Gogomol juga bukan perusahaan MLM ya, tapi kami adalah perusahaan yang benar-benar berkomitmen untuk membantu memudahkan upaya Anda dan keluarga untuk hidup lebih sehat menjadi lebih mudah. Jadi pastikan Anda bisa memiliki Akulaser yang tentu saja memiliki garansi resmi untuk suku cadangnya, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan bahkan kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat dari inovasi terbaru persembahan dari Dokter Laser, yaitu Akulaser.